Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Yang dimuliakan oleh Allah, Bapak Umar Singgi selaku Ketua pimpinan ranting Muhammadiyah Pandan Lamper dan juga pimpinan ranting yang lain, serta ibu bapak sekalian jamaah Fastabiqul Khairat yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah, nikmat iman, nikmat Islam, yang keduanya itu masih memadu di dalam hati kita, di dalam jiwa kita, sehingga kemudian mampu mewujud dalam perilaku ihsan kita dalam kehidupan sehari-hari. Saya ketika datang ke tempat ini itu sebenarnya juga bagian dari keluarga ini sendiri ya Pak. Keluarga pimpinan ranting Muhammadiyah Pandan Lamper. Beberapa kali memang juga berusaha untuk datang karena kebetulan bersamaan dan kegiatan yang lain sehingga belum bisa juga. Dan alhamdulillah untuk pagi hari ini kemarin dihubungi oleh Mas Mirza untuk bisa mengisi, dan alhamdulillah pas tidak ada kegiatan atau memang karena ada sesuatu yang saya harus sementara di rumah dulu. Nah kemudian ketika saya diminta tema, saya mengambil tema manusia dalam perspektif masa atau waktu. Ini saya ingin mengajak ibu bapak sekalian untuk kembali melihat atau memperhatikan salah satu firman Allah di dalam Al-Quran. Suratnya pendek dan insya Allah kita itu hafal semuanya. Surat Al-Ashr. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Surat yang terdiri dari 3 ayat tapi maknanya luar biasa kalau kita mau memperhatikannya. Hanya kadang kita ketika membaca Al-Quran masih sekilas, sehingga makna yang mendalam itu juga kita lupa untuk memperhatikannya. Di sini Allah bersumpah di ayat yang pertama, yaitu Allah bersumpah dengan waktu, wal 'ashr, demi masa. Jadi ayat yang pendek ini ada 2 tafsir ya. Ada 2 tafsir atau 2 pengertian. Yang pertama demi masa itu dimaknai dengan waktu asar. Waktu asar yaitu waktu petang hari, di mana bayangan kita itu sudah mulai lebih tinggi daripada diri kita, dan saat itulah kemudian tiba waktu sholat asar. Di tafsir yang lain, wal 'ashr atau demi masa ini dimaknai dengan makna masa itu secara keseluruhan, yaitu merupakan waktu dari waktu ya, dari waktu ke waktu yang dilalui dalam kehidupan manusia ini, dari zaman ke zaman, dari masa demi masa. Nah yang itu juga dimaknai dalam surat Al-Ashr tadi. Nah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil masa ini menjadi sumpah atau menjadi sesuatu yang mesti diingat-ingat oleh kita. Jadi kita ini harus benar-benar memperhatikan atau istilahnya apa? Benar-benar teliti di dalam
waktu-waktu yang kita jalani. Karena waktu itu kan tidak mungkin berhenti. Kita bisa saja berhenti, tapi waktu terus berjalan. Waktu tidak akan berubah. Tidak akan terulang maksudnya. Meskipun satu sisi waktu kalau dilihat dari pukul misalnya, pukul itu artinya apa? Waktu dalam konteks jam ya. Itu bisa saja sama. Misalkan hari ini pukul berapa ini? 10.30 sama dengan hari kemarin 10.30. Sama dengan hari esok 10.30. Tapi kemudian apa yang membedakannya? Apa yang membedakan sehingga waktu itu menjadi satu hal yang luar biasa yang kemudian dijadikan oleh Allah menjadi sumpahnya untuk manusia. Sumpah untuk manusia. Nah dari itu maka diperingatkanlah masa itu kepada kita dengan sumpah tadi, ya. Agar apa? Agar waktu yang kita miliki itu tidak kita sia-siakan. Nah kemudian mari kita perhatikan pada ayat berikutnya, ayat yang kedua itu. Innal insana lafi khusr. Jadi ketika Allah bersumpah demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Nah, manusia di sini Allah menggunakan kata al-insan. Nah, apa sebenarnya makna al-insan itu? Kenapa Allah tidak menggunakan kata yang lain? Tidak menggunakan kata basyar, tidak menggunakan kata Ibnu Adam, tidak menggunakan kata Anas. Meskipun kata insan dan Anas itu hampir sama maknanya. Kalau Anas itu kan bentuk jamak dari insan. Tapi Allah kemudian memilih kata insan, ya, tunggal kan. Artinya ini sangat terkait dengan individu, bukan jamak. Kerugian waktu itu bukan berdasarkan jamak, tapi individu masing-masing. Bagaimana masing-masing pribadi kita itu mau memperhatikan waktu yang kita miliki. Kalau kita memperhatikan di dalam Al-Quran, Allah itu menyebut manusia itu kan menggunakan beberapa kata, ya. Ada kata basyar, ada insan, ada anas, ada bani Adam atau ibnu Adam. Yang masing-masing kalau secara sederhana maknanya sama, dimaknai dengan manusia. Masing-masing dimaknai dengan manusia. Akan tapi kalau kita melihat kemudian secara mendalam, itu maknanya berbeda. Maknanya berbeda. Misalkan kita perhatikan kata basyar, itu kan terambil dari akar kata yang pada mulanya berarti penampakan, sesuatu yang sesuatu dengan baik dan indah. Jadi sesuatu yang nampak baik, nampak indah itu. Manusia itu ya kelihatan baik, kelihatan indah dibanding dengan makhluk-makhluk yang lain. Kemudian dari akar kata yang sama juga lahir kata basyarah yang berarti kulit. Manusia dinamai basyar karena kulitnya nampak jelas. Beda dengan makhluk yang lain, monyet misalkan. Monyet itu kan kulitnya tidak nampak jelas. Karena apa? Tertutup oleh bulu. Kambing itu juga kulitnya tidak nampak jelas karena ditutupi oleh bulu. Sedangkan manusia itu nampak jelas. Itu basyar secara fisik. Manusia dalam konteks fisik. Ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya Mas Muklis biasanya lebih bisa itu. Basyar itu kan dimaknai being, ada. Jadi manusia itu sekedar wujud ada saja. Itu kalau kita dikatakan rugi dalam konteks basar itu nanti beda maknanya. Makanya Allah menggunakan kata al-insan. Kemudian kata basyar itu juga hampir tidak jauh beda dengan binatang. Ya. Kalau kata basyar itu kan membutuhkan makan, minum, itu seperti binatang. Membutuhkan berjalan ke sana kemari, butuh istirahat itu. Nah kemudian kalau kita perhatikan dengan pengistilahan manusia dengan menggunakan kata al-insan, yaitu diambil dari kata akar kata uns yang berarti jinak atau lawan dari binatang yang liar tadi. Kemudian juga al-insan itu juga harmonis
Namun dari sudut pandang Al-Quran barangkali lebih tepat diambil dari kata ini apa? Nasya, lupa. Jadi al-insan itu bisa nasya, lupa, atau nasa yanusu, atau berguncang. Insan adalah makhluk yang menjadi. Nah ini kalau dalam bahasa Inggrisnya itu becoming. Jadi makhluk yang menjadi apa? Nah inilah tinggal nanti proses waktu yang kita perhatikan. Makanya menggunakan kata al-insan itu kan menjadi. Dari waktu ke waktu manusia itu mau menjadi apa? Ini yang bisa menjadikan kita rugi kalau tidak kita perhatikan. Kita mau menjadi baik atau menjadi tidak baik. Kita mau menjadi ala kadarnya atau yang lebih dari ala kadarnya. Itu maka tergantung diri kita masing-masing. Dalam perspektif waktu tadi. Ya. Kemudian dan inilah yang menunjukkan bahwa manusia itu lebih tinggi daripada binatang. Karena al-insan itu memandang manusia dari sudut pandang kesadaran. Jadi kesadaran manusia, kualitas kesadaran. Jadi al-insan itu sangat terkait dengan kualitas kesadaran. Nah kemudian ada pengistilahan manusia dalam kata anas tadi. Ya, dalam kata anas itu merupakan bentuk jamak dari kata al-insan. Ya. Akan tapi kemudian anas itu memaknai manusia dalam konteks people, masyarakat. Jadi hubungan sosial. Jadi hubungan sosial ini dari waktu ke waktu tidak dikatakan rugi oleh Allah itu, tidak menjadikan sumpah bahkan waktunya itu. Tinggal bagaimana kita bergaul itu kan. Dan yang berikutnya adalah disebut dengan istilah Bani Adam. Itu untuk menyebut bahwa manusia itu adalah keturunan dari Nabi Adam, bukan satu evolusi dari kera itu, dari monyet itu. Kan ada teorinya siapa itu mas? Darwin ya, menyebut manusia keturunan dari monyet. Al-Quran menyebut Bani Adam itu menunjukkan bahwa manusia itu ya manusia, bukan evolusi monyet itu. Nah kemudian dalam kesempatan kali ini tadi saya menyampaikan tentang manusia dalam perspektif masa atau waktu, yaitu Allah bersumpah wal 'ashr innal insana lafi khusr. Maka mari kita lihat manusia dalam konteks penyebutan al-insan. Jadi tidak hanya di dalam surat al-'ashr, banyak surat atau banyak ayat yang kemudian menggunakan kata al-insan ini. Kalau secara sederhana ya, kata al-insan ini ya, dalam Al-Quran melihat manusia dalam perspektif masa ini atau waktunya setidaknya kalau yang saya ketahui itu setidaknya dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah manusia dari masa prosesnya, di waktu proses kemudian menjadi manusia, dari awal kemudian sampai menjadi manusia. Yang kemudian yang kedua yaitu manusia dalam perspektif masa hidup di dunia. Jadi Al-Quran menyebutkan al-insan itu kemudian saat manusia itu hidup di dunia seperti apa. Dan yang ketiga itu manusia disebut dalam kata al-insan ini dinanti pada hari akhir ya, hari akhir. Jadi dalam proses sampai kemudian menjadi manusia, kemudian hidup di dunia, kemudian sampai nanti di hari akhir. Nah mari kita lihat beberapa ayat yang ada di dalam Al-Quran. Pertama pada masa proses ini, yaitu pada masa ini manusia itu diharapkan oleh Allah itu manusia mampu berpikir atau memikirkan tentang kebesaran atau keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan sampai kemudian kita itu lupa tentang kebesaran Allah itu. Nah ini yang biasanya mempelajari tentang kebesaran Allah, terutama terkait dengan proses ini biasanya para ahli kesehatan, para dokter dan atau orang-orang yang membidangi disiplin ilmu biologi. Itu dia lebih mendalam. Kalau kita mungkin orang awam di bidang itu ya ala kadarnya lah. Ya ngerti nak prosesnya terjadi manusia ya supaya menunggui. Misalnya di dalam surat At-Tariq surat ke-86 ayat yang kelima Allah akan menyampaikan itu.
falyanzuril insanu mimma khuliq. Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Ini di surat yang lain, di surat Al-Mu'minun ayat ke-12, Allah juga menyampaikan walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati yang berasal dari tanah. Ini kan asal mula ini. Asal mula proses manusia. Makanya tadi mengatakan ada 3 proses kan ini. Yang pertama adalah masa prosesnya. Proses terbentuknya manusia itu dari saripati tanah. Maka penting untuk kita perhatikan apa-apa yang kemudian kita konsumsi. Apa-apa yang kemudian kita konsumsi. Sehingga akan menjadikan generasi yang nanti kita hasilkan itu menjadi generasi yang baik, generasi yang tidak merugi. Bisa dibayangkan ketika orang yang konsumsi apa yang masuk dalam dirinya itu sesuatu yang baik dan sesuatu yang tidak baik, yang jelas akan menghasilkan generasi yang beda juga. Termasuk mengkonsumsi yang halal dan yang tidak halal. Halal itu bisa halal zatnya, bisa halal melalui prosesnya. Proses ya termasuk proses mencarinya. Ini sangat berpengaruh. Karena ketika Allah sudah menanyakan itu tentang pertanyaan supaya kita tergelitik, ya, manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Itu kan sebenarnya kan Allah hanya ingin mengingatkan kita saja. Meskipun kalimatnya kalimat tanya ya, tapi Allah itu ingin mengingatkan kita. Orang bertanya itu kan bisa jadi untuk mengingatkan. Nah kemudian Allah juga menyampaikan di dalam surat yang lain, surat Atin ayat yang keempat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi dari sesuatu yang lemah, sesuatu yang hina, kemudian Allah menjadikan makhluk yang sebaik-baiknya. Jadi insan ini kan menggunakan kata insan semua, mulai prosesnya. Kemudian yang berikutnya adalah masa hidup di dunia. Jadi ketika manusia hidup di dunia ini juga Allah menggunakan kata insan. Ya, pada masa ini menjelaskan manusia dalam beberapa hal. Yang pertama kelemahannya. Jadi kalau di dalam proses kehidupan di dunia ini Allah menyebut manusia dengan kata al-insan itu yang pertama untuk menunjukkan kelemahannya, memberitahu kelemahan kita. Kemudian Allah juga ingin menyampaikan tentang keburukan manusia karena pengaruh godaan setan. Dan yang ketiga itu Allah ingin memberitahukan tentang kebaikan manusia. Jadi 2 itu tentang kelemahan atau tentang keburukan, yang 1 itu tentang kebaikan. Jadi ada 3 yang ingin disampaikan oleh Allah. Sehingga nanti kalau kita sudah memahami tentang kata al-insan ini, supaya kita tidak menjadi manusia yang rugi, ya bagaimana kita perhatikan waktu-waktu kita, masa demi masa itu. Kalau yang sudah terlanjur lahir ya, sudah punya anak, misalkan mohon maaf Pak Umar misalnya, kan sudah tidak berpikir punya anak lagi ya Pak, misalnya. Nah kan prosesnya kan sehingga memperhatikan nanti generasinya. Loh itu kan proses yang pertama sudah dilalui ya. Proses yang pertama sudah dilalui. Beda dengan Mas Mirza ini. Ya Mas Mirza ini proses masih diperhatikan. Ini proses masih diperhatikan. Ya. Konsumsinya, makanannya. Ini proses, jangan sampai kemudian nanti rugi karena tidak memperhatikan proses yang dilakukan, ya. Sehingga melahirkan generasi yang tidak baik, menyesal ketika sudah terlahir. Karena apalagi sekarang mohon maaf, beberapa hari yang lalu itu muncul banyak berita pelajar membunuh pelajar, itu masih SMP, usia SMP itu. Kalau tidak salah malah kemarin di salah satu daerah di Jawa Tengah juga hanya gara-gara ketahuan nyuri HP-nya, yang punya HP malah dibunuh. Nah itu kan anak-anak usia SMP itu kan memprihatinkan nih.
Mungkin proses-proses ini yang tidak diperhatikan. Ya. Kemudian kembali pada masa hidup di dunia ya, al-insan. Kemudian Allah menunjukkan dalam perspektif masa atau waktu di dunia. Yang pertama itu tadi pengistilahan al-insan dalam menceritakan kelemahan manusia. Ini Allah sampaikan di dalam Quran surat An-Nisa ayat ke-28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuridullaha ayyukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia dijadikan bersifat lemah. Allah itu memberikan keringanan pada kita. Tapi satu sisi kita itu dijadikan bersifat lemah. Lalu sedikit keringanan itu kadang ya jangel loh. Sudah diberikan keringanan. Contoh Sholat kalau kita memperhatikan sejarah itu kan ada awalnya sampai 40 waktu ya. Bayangkan kalau kita itu disuruh sholat sehari semalam itu 40 waktu gitu. Diberi keringanan 5 waktu saja kadang molor. Ada adzan yang gosek ya. Ada adzan itu gosek. Nanggung. Ini kan nanggung. Enggak dari koma. Begitu komat kalau melayu-melayu. Malah saya tertarik ya, mungkin beberapa sudah melihat itu videonya pelatih timnas U16 ya. Bima Sakti. Ya, Bima Sakti itu. Bahkan beliau itu mendisiplinkan anak didiknya tim nas itu dengan sholat, dengan ibadah. Sholat 5 waktu harus jamaah di masjid. Yang telat menjadi makmum masbuk di videonya itu ya, itu infak 50.000. Makmum masbuk itu 50.000. Tidak jamaah 100.000. Kemudian uangnya disumbangkan ke panti asuhan. Nah, ternyata mendisiplinkan dari ibadah itu luar biasa. Dan alhamdulillah menjadi juara. Ini kan bentuk yang luar biasa. Hasil yang luar biasa membangun kedisiplinan dari sisi waktu. Nah, tapi kita kadang sudah diberi keringanan ya tetap saja molor, gosek, adzan, nanggung, macam-macam. Alasannya macam ya urung adus. Padahal ora apa-apa. Adus ora apa-apa. Meh salat asar nanggung aku urung adus tak adus. Kok adusnya jam piro ngenteni tak 4:30. Begitu salat asar baru selesai, lu kok wis maghrib ya? Lu itu manusia. Padahal salat asarnya memang mepet maghrib. Kadang kan gitu. Lu ketone aku lagi salat kok wis maghrib. Karena salat asarnya jam 5 lebih gitu. Ini sehingga inilah kita itu lemah dalam segala hal. Kemudian di ayat yang lain yang Allah menunjukkan kelemahan manusia itu dengan al-insan itu. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Jadi sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Manusia itu diciptakan dalam susah payah. Kalau masih di dalam kandungan yang susah payah ibunya. Kalau bapaknya susah payah enggak makhluk itu. Kalau masih di dalam kandungan ya sama. Bapaknya ya susah payah juga. Setidaknya susah payah dalam menjaga istrinya kan gitu. Kemudian terlahir juga dalam kondisi yang lemah, susah payah juga. Tidak ada kan manusia yang lahir kemudian bisa lari itu. Tidak ada. Mesti dalam kondisi yang susah payah. Bahkan mohon maaf kalau ketika lahir itu ada sesuatu secara medis juga tambah payah lagi. Kemarin ada temen itu yang lahir ini, makanya seorang anak itu kalau dengan ibu tidak boleh ngeyel itu ya itu. Karena mungkin proses melahirkan itu kan istilahnya apa ya? Bahasa Indonesia, nah, kalau ngeden itu bahasa Indonesia apa mas? Mengejang. Mengejang.
apa? Kontraksi. Nah kontraksi kan gerakan ini orang tuanya sudah mungkin belum waktunya, dia sudah terlalu banyak itu. Pas anak itu sudah posisi mau keluar, dia kehabisan tenaga, dan akhirnya harus operasi. Dan ketika operasi, mohon maaf, ini sudah kejepit, jadi kepala itu posisinya sudah kejepit. Tapi alhamdulillah sekarang sudah sehat, sudah diizinkan pulang. Kemarin di Romani itu proses persalinannya, di rumah sakit Romani itu orang tuanya sudah boleh pulang, anaknya masih harus dirawat secara intensif. Dan alhamdulillah berkat doa dari banyak orang, alhamdulillah sudah diizinkan pulang. Jadi ini manusia itu dalam kondisinya susah payah, termasuk proses kelahirannya di dunia juga susah payah, termasuk di dalam apa, memenuhi apa, kewajiban. Kita mau meraih kesuksesan, meraih keberhasilan juga susah payah. Orang mau mencari pekerjaan ya susah payah. Orang lamar pekerjaan itu kan bahkan ribuan, padahal yang diambil hanya mungkin 4 misalnya. Itu kan susah payah, itu berebut. Itulah kondisi manusia. Jadi kondisinya baik dalam meraih kesuksesan di dunia maupun kesuksesan di akhirat. Tapi kebanyakan kita itu lebih susah payahnya berebut untuk kesuksesan dunia. Kalau akhirat gosek. Meskipun kemudian memang kata al-insan itu kan merujuk pada masing-masing individu. Jadi ya monggo, masing-masing individu itu mau meraih kesuksesan di dunia atau kesuksesan di akhirat. Padahal kalau kita mau meraih kesuksesan akhirat, insya Allah dunia ngikut. Tapi kalau hanya meraih kesuksesan dunia, akhirat belum tentu. Kadang ada orang mengatakan apa, uang itu bukan segala-galanya, tapi segala-galanya butuh uang. Ya, sing ngomong ngono ki nek wong sing wis duwe duit akeh wajar. Larung tau duwe duit akeh ngomong ngono ya. Ya belum. Artinya ketika kita mengatakan itu ya buktikan dulu punya uang banyak, baru kita mengatakan seperti itu kan gitu. Uang bukan segala-galanya. Ya mending uang bukan segala-galanya ya, karena belum punya uang. Ya memang uang bukan segala-galanya. Gitu. Nah ini. Nah kadang kita kembali lagi bahwa susah payah untuk dunia itu lebih apa? Lebih tenanan, lebih serius dibanding susah payah untuk akhirat kita. Nah kemudian di surat yang lain juga, ya, di surat Fusilat ayat 49 Allah menyampaikan, manusia tidak jemu memohon kebaikan, dan jika mereka ditimpa malapetaka, dia menjadi putus asa lagi putus harapan. Jadi kita itu kadang ya, sering memohon Allah kepada Allah itu kebaikan-kebaikan, tapi kok ndonga niki njaluk sugih ora sugih kok malah usahane bangkrut misalnya. Itu yang terjadi apa? Putus asa, lagi putus harapan. Bahkan kadang ada orang yang mengatakan kaya rak sholat, orang ibadah, malah senangane mabuk-mabukan. Neng kok ya duitnya oke, malah rezekine lancar terus. Lah kayak tonggoku sholatnya tenanan, poso sunai ya rutin. Ini rezekine pas-pasan, malah uripe ketok rekoso. Nah ini bisa jadi, nah ini ternyata tadi istidrat itu dilulu, ibadah orang yang digelontor sugih. Nah jangan sampai kita seperti itu. Kata al-insan ini kan tadi, jangan sampai kita menjadi pribadi-pribadi yang putus harapan. Ketika Allah itu menunda keinginan kita, ya, doa kita memohon kebaikan ditunda oleh Allah, bisa jadi itu karena Allah itu sayang kepada kita. Karena manusia itu kan beda-beda ya. Ada orang itu yang keimanannya kuat, itu manakala dia dalam kondisi kaya. Tapi ada juga orang yang keimanannya kuat, itu jika dalam kondisi yang tidak kaya, ya, yang biasa-biasa saja. Lu kan misalkan begini, orangnya itu belum kaya, dia mungkin masih rajin ibadah, itu sudah dicontohkan siapa, Mas Mirza?
Ada sahabat Nabi kemudian datang ke Nabi, diberi apa? Domba itu, kemudian terus berkembang sehingga ketika kemudian banyak itu lupa. Kok tidak pernah kelihatan jamaah itu. Nah kan ada itu. Nah, jadi kalau waktu miskin jamaah terus, bahkan untuk berjamaah bergantian dengan istrinya, bajunya bergantian. Tapi begitu kaya lupa dia tidak beribadah kepada Allah. Ini jadi ada orang itu yang kondisi keimanannya kuat itu saat kaya, ada juga kondisi keimanannya kuat saat miskin. Kalau saat kaya kuat itu diantaranya ya para sahabat itu ada Utsman bin Affan, itu kan kaya sampai sekarang bahkan asetnya masih ada ya, masih ada ya. Nah, inilah kondisi manusia. Maka kita harus memperhatikan ketika Allah itu menunda permohonan kita, bisa jadi karena memang Allah itu sayang kepada kita. Karena Allah tahu kalau kita nanti kaya, nanti tidak beriman, sehingga ya tak tunda sih, ben selot nyedak aku kan ya. Tapi ada juga orang yang sudah tadinya belum kaya, mendekat kepada Allah, kemudian diberikan kekayaan semakin dekat dengan Allah, ada. Inilah ketika Allah ingin memberitahukan kita dalam konteks al-insan itu tentang kelemahan-kelemahan kita. Jadi jangan sampai kita kemudian sedih, putus asa ketika permohonan kita belum dikabulkan oleh Allah. Kemudian pengistilahan kata al-insan dalam menceritakan keburukan manusia karena pengaruh setan. Nah, ini Allah sampaikan di dalam Quran surat Hud ayat yang ke-9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala in adaqnal insana minna rahmatan thumma nazarnaha minhu innahu la ya'usun kafur. Jadi, dan jika kami berikan rahmat kepada manusia, kemudian rahmat itu kami cabut kembali, pastilah dia menjadi putus asa lagi tidak berterima kasih. Nah ini, jadi kalau Allah itu sudah memberikan rahmat kepada kita, ini ketika Allah mencabutnya itu bisa jadi karena kita tidak berterima kasih tadi. Kita sudah diberikan kepandaian, kita sudah diberikan dengan kekayaan, tapi tidak kita syukuri rahmat itu. Kemudian Allah cabut. Nah, ketika Allah cabut kemudian menjadi putus asa. Bisa jadi mohon maaf, kan ada itu orang yang tadinya kaya kemudian jatuh miskin, jadi orang yang tidak jelas, geleleng gitu. Banyak ya Pak, geleleng. Bahkan dulu ada kasus di kota Semarang itu kan sampai bunuh diri, mau nyalon wali kota atau wakil wali kota itu tidak jadi, geleleng, akhirnya bunuh diri. Nah ini kita harus hati-hati. Dan itu ketika sampai tingkat bunuh diri, itulah godaan setan, pengaruh setan itu. Maka Allah menyampaikan ini dengan kata al-insan. Ya, al-insan. Kalau kita sampai terpengaruh yang luar biasa dengan godaan setan itu, maka kita termasuk orang-orang yang rugi nanti. Kemudian di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-100 Allah juga menyampaikan, katakanlah kalau seandainya kamu menguasai perbendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan karena takut membelanjakannya, dan adalah manusia itu sangat kikir. Ini jika kalau belum kaya itu kan kadang mengatakan engko nek aku wis sugih pengen nyumbang, engko nek aku wis sugih tak bangun, engko nek aku wis sugih wis kampung kene pokoke ana kegiatan tak sokong, tak biayai penuh. Begitu kaya digenggam tuh, setan datang itu menggoda, digenggam. Ini Allah sampaikan itu dalam Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat yang ke-100 itu. Jadi kalau belum kaya itu biasa seperti itu. Nah kalau seperti itu saya teringat itu, saya selalu sangat teringat kata-kata anak yang ada di pinggir jalan itu di kampung Kali itu dekat lampu merah. Dulu sebelum dibuat taman itu kan dibuat jualan-jualan itu. Ada orang yang jualan jaket itu jaketnya bagus. Nah anak yang di pinggir jalan itu mohon maaf yang anak itu betul kan sambil minta-minta itu begini, "Nggon aku duit oke, aku pengen tuku jaket sing apik."
Jadi kalau ada orang kemudian mengatakan seperti itu, artinya mengatakan dalam konteks ini, engko nak aku wis sugih, aku pengen nyumbang ini itu. Kok saya kadang mikir, kok tidak jauh beda dengan anak kecil yang mohon maaf karena dia di lampu merah mungkin dari sisi pendidikannya kurang mengatakan seperti itu. Jadi kalau ada orang apalagi berpendidikan kok berkata kon aku sugih pengen ini tidak jauh beda dengan anak kecil yang di pinggir jalan yang pendidikannya kurang. Mohon maaf, bukan saya kemudian merendahkan yang anak kecil tadi, bukan ya, tapi dalam konteks al-insan itu nanti tidak jauh beda. Dalam konteks kesadarannya orang berpendidikan dengan orang yang tidak berpendidikan kok sama, itu kan lucu. Kan tidak ada orang mancing ikan itu diambil ikannya dulu terus dikasih umpannya, kan tidak ada itu. Mesti kan umpan dimasukkan dulu ya. Umpan dimasukkan dulu. Mau mendapat umpan yang besar ya ikan yang besar ya umpannya besar. Kalau umpannya kecil ya dapatnya kecil. Kan seperti itu. Maka kebiasaannya orang yang mengatakan kon aku sugih pengen ini, begitu sugih tenan pelit karena tidak dilatih dari awal. Tidak dilatih dari awal maksudnya tidak dilatih sebelum dia itu kaya. Saat demi kaya genggam dit 500 wae man-man leboke kotak misalkan. Lah kok nek sugih tambah man-man meneh. Apa meneh oke kan gitu. Nah inilah bahwa manusia itu ya bahkan insan qatura. Jadi manusia itu sangat pikir. Jadi hati-hati jangan sampai kita perhatikanlah dari waktu kita itu kira-kira kikir atau tidak. Kita itu pelit atau dermawan. Nah, monggo yang tahu kan masing-masing. Kemudian di ayat yang lain, ya, di surat Al-Kahfi ayat 54. Allah menyampaikan dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulangi bagi manusia dalam Al-Quran ini bermacam-macam perumpamaan. Dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Jadi Allah itu sudah menunjukkan kita perumpamaan-perumpamaan di dalam Al-Quran. Tapi kita itu sering bantah, kita itu ngeyel, seneng. Itulah manusia. Jadi manusia itu kan demi kesempurnaannya kan dilengkapi dengan fujuroha wa taqwaha. Fujur dulu, ngeyel dulu. Fujur itu kan ngeyel, takwa kan manut. Fujur dulu. Nah sifat fujur itu, sifat ngeyel itu tidak usah dibangun otomatis pinter ngeyel. Coba jenengan punya anak di rumah, tidak usah dilatih untuk takwa, taat, mengikuti orang tua. Jadi mau itu pinter ngeyel. Gimana? Nah Mas Mirza kan dilatih, jadi tidak ngeyel ya. Insya Allah tidak ngeyel. Jadi kalau dibiarkan saja tanpa dididik, itu yang berkembang sifat ngeyelnya. Oh manusia itu paling banyak membantah, diberitahu. Maka supaya tidak membantah itu kan dididik. Nah kita perhatikan masa pendidikan itu. Jadi kalau ada anak kok membantah orang tua, ngeyel sama orang tua, itu karena tidak dididik. Ya, jangan kemudian disalahkan anaknya. Wah bocah saya gigi ngeyelan rantai undang-undang rantai sopan santun. Nah, berarti orang tua sebelumnya tidak mendidik sopan santun. Beda karo aku biyen, mbek wong tua wedi. Lah karena orang tua kita berarti mendidik kita. Mendidik kita sopan santun itu. Nah itu. Nah, sekarang kan Pak Eko. Nah ini kebetulan dunia pendidikan itu melatih anak untuk kritis. Jangan dimaknai yang salah ya, membangun apa ya? Istilahnya kalau yang kan critical thinking ya, membangun pemikiran yang kritis itu bukan berarti ngeyel, beda ya. Kritis dan ngeyel itu kan beda. Karena kalau di lagunya pelajar Pancasila itu karena ya guru gitu, jadi di antaranya itu kan bernalar kritis dan kreatif, bukan bernalar ngeyel, beda kan. Ngeyel itu dengan kritis beda. Kemudian yang dalam konteks kehidupan manusia tadi di dunia, pengistilahan kata al-insan itu dalam konteks menceritakan kebaikan manusia. Jadi kalau tadi kelemahan atau keburukan karena godaan setan, sekarang kebaikan manusia. Jadi Allah sampaikan di dalam Quran surat An-Najm ayat 39. Wa laisal insani illa ma sa'a.
dan bahwasanya seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Nah, ini kan kebaikan manusia itu ya di situ. Jadi dia akan memperoleh apa yang diusahakannya. Jadi kalau tadi ada yang mengatakan loh kayak orang sholat orang kok yo sugih. Lah karena memang usahanya untuk mencari kekayaan itu, untuk mencari harta itu tenanan, pinter itu, cerdas, bisa membaca peluang. Nah, kalau tidak bisa membaca peluang, yo hilang. Kalau sekarang hidup di era sekarang kok tidak mau berkembang, ya habis. Karena memang Allah itu kan menyampaikan bahwa manusia itu memperoleh ya sesuai dengan apa yang diusahakannya. Jika kamu mau berusaha mencari apa itu ya, mencari ilmu ya insya Allah akan dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan ilmu. Mencari harta ya dimudahkan oleh Allah mencari harta. Tapi biasanya kalau orang bekerja hanya semata-mata mencari harta untuk dunia, dia justru yang muncul adalah apa? Susah payah tadi, kepayahan. Kan tadi di awal Allah menyebutkan bahwa manusia itu kan susah payah. Susah payah, gagal sidik mengeluh. Seperti tetangga saya kemarin cerita ke saya, dia kan pengusaha AC Pak. Biasa megang tender-tender besar itu. Awal tahun ini katanya itu sampai rugi 700 juta. Nah kalau orang seperti kita ini rugi 700 juta ya geleleng gitu. Dia alhamdulillah tangguh santai Pak. Nah tangguh ngeluh malah aku rasa kerja. Yang ikut saya kan banyak. Ya semua kan ono ganti nih, gitu aja. Kok ono ganti nih, itu kan sederhana ya. Nah, ini yang mari kita perhatikan, apa yang kita usahakan itu yang akan kita dapatkan. Kalau kita berusaha dari masa ke masa, kemudian ingin meraih kesuksesan akhirat, insya Allah akan kita dapatkan akhirat itu. Dan dunia akan mengikut. Nah, kemudian berikutnya di dalam Quran surat Ar-Rahman ayat ketiga dan keempat, khalaqal insan alamanhul bayan. Jadi Allah itu yang menciptakan manusia dan mengajarkan pandai berbicara. Nah, Allah itu yang mengajarkan kita pandai berbicara. Tinggal kita perhatikan enggak ucapan kita. Kalau sekarang tidak sekedar bicara aja. Sekarang itu juga bicara kan dengan jari bisa ya. Dengan jari itu kita sendirian di rumah bisa guyang-guyu diri hanya dengan jempol ini. Nah, dari jempol itu bisa kita membuat kita senyum-senyum sendiri di rumah. Tentunya dengan alat komunikasi kan gitu. Di ayat yang lain di surat Al-Ankabut ayat yang ke-8 Allah menyampaikan dan kami wajibkan manusia berbuat kebaikan kepada dua orang ibu bapaknya. Nah ini, jadi kita berbuat baik kepada ibu bapak itu termasuk bagian dari kebaikan manusia. Jadi tidak ada ruginya kita berbuat baik kepada orang tua. Kalau orang tua misalnya yang sudah tidak ada ya kita doakan. Misalnya kita beristighfar untuk orang tua itu luar biasa. Allahumma firli wali walidayyan. Itu kan doa sekaligus istighfar kita kepada untuk orang tua kita. Cuman selama ini seberapa banyak kita beristighfar untuk orang tua kita? Pak Umar ini meskipun sudah sepuh, Pak Umar, Pak Pur, Pak Nasri, ya, sudah yang itu masih tetap saja anak di hadapan orang tua. Ngoten nggih Pak Umar? Tetap ketika ziarah ke makam atau bahasanya nyekar ke makam orang tua, tetap Pak Umar itu sebagai anak meskipun sudah kakek bagi cucunya. Tapi ketika terhadap orang tuanya masih anak. Ya. Tinggal bagaimana kita berbaik-baik dengan orang tua kita. Nah, kemudian yang terakhir ini masa akhir. Jadi masa akhir itu dengan pengistilahan al-insan itu Allah sampaikan di dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat yang ke-14. Allah menyampaikan balil insanu ala nafsihi basir. Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri. Jadi ketika nanti kelak kita di akhirat, di hari akhir, itu kita menjadi saksi bagi diri kita sendiri. Bukan orang lain yang menjadi saksi. Maka kata al-insan itu kan merujuk individu sebenarnya.
Kata al-insan itu menunjuk individu. Maka ketika innal insana lafi khusr, kerugian itu menunjuk individu. Proses individu. Nah ini di akhirat nanti Allah menjadikan diri kita itu saksi untuk diri kita sendiri. Jadi tidak mungkin kita bisa mengelak kita pernah berbuat apa, waktu itu kita pernah berbuat apa. Itu dicatat oleh diri kita sendiri. Di surat yang lain kalau tidak salah di surat Al-Isra ya, ayat ke 14 atau berapa, itu kan juga disampaikan oleh Allah itu. Bacalah kitab itu, Al-Quran maksudnya, dan kemudian perhatikan bahwa kamu akan menghisab dirimu sendiri. Al-Isra kalau tidak salah, Mas Mirza. Kemudian di dalam surat yang di ayat yang lain masih di dalam Al-Qiyamah ayat 36. Allah juga menyampaikan ashabul insanu ayyutraka sudah. Jadi apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Tidak. Nanti kita di akhirat itu dimintai pertanggungjawaban. Maka kita di dunia ini itu kita diberi oleh Allah apa? Hukum-hukum atau syariah itu yang harus kita jalankan. Dan itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin ini dalam yang saya sampaikan, artinya manusia dalam perspektif masa dan waktu itu dari proses, kemudian dari kehidupan di dunia ini sampai nanti kalau kita di akhirat. Dan ingat ketika menggunakan sumpah, Allah bersumpah demi masa itu menggunakan kata al-insan yang itu merujuk pada masing-masing pribadi. Jadi berprosesnya itu masing-masing pribadi, individu. Bukan menggunakan anas yang itu menunjuk people atau masyarakat itu. Nah, itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, ini sifatnya kita belajar bersama. Terima kasih, saya kembalikan kepada pembawa acara. Baik, terima kasih pada Ustaz Eko atas materi yang disampaikan mengenai manusia dalam perspektif masa atau waktu. Disampaikan bahwa manusia itu bisa jadi merugi karena tidak memahami proses selama hidup di dunia ini. Monggo bagi Bapak Ibu jamaah yang ingin bertanya, Pak Nasri, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu sekalian, saya sangat terkesan yang disampaikan oleh Mas Eko. Ini saudara saya yang udah lama nggak sembuh. Saya dari surat Al-Asr ini dikemukakan tadi. Hati saya itu Pak sudah lama Pak ini meringis melihat anak-anak kita. Coba di waktu maghrib anak-anak kita banyak masih bertebaran di jalan sini, di jalan di belakang masih banyak bertebaran. Nah, sejauh mana sekarang orang tua, baik bapak atau ibu yang mengingatkan anak ini, mengingatkan anak ini supaya persiapkanlah dirimu untuk sholat maghrib, bukan untuk bermain-main. Kadang-kadang ibu atau bapaknya melihat anaknya masih lari sana sini, diam aja. Nah, inilah yang disampaikan Mas Eko tadi. Kita akan dipertanyakan oleh Allah sejauh mana kita mendidik anak ini hingga dia menjadi dewasa. Sejauh mana kita mengingatkan mereka untuk selalu beribadah dan bermasalah. Kita kalau pas kita lagi susah, ya Allah, ampunilah hamba ini. Ya Allah, hamba ini orang miskin, berkalah hamba ini orang kaya. Pada saat itu, sudah selesai pertemuan itu udah lupa lagi. Nah, inilah yang saya ingatkan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Ingatkan anak-anak kita. Kita tahu anak kita didik lama-lama hingga dia tahu usia sekolah. Jangan kita biarkan
anak kalau kita biarkan salah diri kita sendiri. Nanti jangan disalahkan anak, tapi diri kita sendiri selaku orang tua. Ini Pak Eko, saya meringis benar Pak kalau baca surat ini, surat Al-As. Karena kita membiarkan anak kita semena-mena pada dirinya, seolah-olah zaman sekarang kan zaman maju, zaman bebas, anak-anak mau melakukan apa silahkan. Nah ini Pak, saya balikan ke Pak Eko, ini bagaimana kita menggugah hati Bapak Ibu kita ini supaya memperhatikan anak-anak ini, apalagi anak belum usia balita 5 tahun, belum untuk sekolah, untuk usia sekolah ini, bagaimana caranya mengingatkan. Saya sudah lama Pak mengingatkan ini pada teman Pak, ada salah seorang teman saya bercerita membicarakan surat ini Pak, satu hari satu malam nggak selesai. Karena kita bagaimana mau menguji anak kita ini. Demikian Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nasri yang sudah lama tidak ketemu ya Pak. Dulu sempat kadang keliling-keliling naik sedannya Pak Nasri warna coklat ya Pak. Memang teringat itu beli kelengkapan untuk apa kajian ini. Ya ada perpustakaan kecil di PLM Tandian Langkat. Iya itu. Dan alhamdulillah Pak Nasri juga masih sehat, diberikan kesempatan oleh masih ada kesempatan diberikan kesempatan oleh Allah untuk kita bersama lagi. Kemudian kaitannya dengan tadi sebenarnya yang disampaikan oleh Pak Nasri itu kan juga untuk menggugah kita saja, menggugah kita bagaimana mengingatkan diri kita. Jadi sebelum kita mengingatkan anak-anak kita mengingatkan diri kita dulu, tidak binafsi kan gitu. Tidak mungkin kita menyuruh anak kita, memerintahkan anak kita untuk sholat jamaah, sedangkan kita masih santai-santai di rumah. Kita cukup saja misalkan wudu, begitu mendengar adzan, syukur-syukur sebelum adzan kita sudah persiapkan, sudah wudu, kemudian begitu adzan anak-anak diajak, karena melihat orang tuanya sudah siap, insya Allah anaknya tidak ngeyel. Dan alhamdulillah ini saya secara pribadi nih Pak, itu begitu mendengar adzan anak-anak saya sudah bilang ayo dengar apa gitu, alhamdulillah anak-anak sudah berdiri ngambil perlengkapan sholat masing-masing, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan ini nanti juga berkelanjutan terus sampai mereka dewasa, sampai kemudian Allah memanggilnya itu ketika dengar adzan sudah tidak usah diperintah ya. Nah maka kuncinya adalah orang tua. Orang tua itu memberikan contoh, memberikan teladan. Lupa neng anak wis dikai contoh kok tetap orang gelem piye? Doa. Kita kadang lupa. Kita sudah memberi contoh, mengajak, tapi lupa untuk mendoakan anak-anak kita. Lupa sudah doa, doanya sih benar. Jadi mohon maaf, maksud saya itu jangan sampai kita menyalahkan anak kita, tapi kita kembalikan pada diri kita ini. Kita sudah ngajak, mungkin ngajaknya kurang benar, atau sudah ngajak dengan benar, mungkin tidak dilandasi dengan doa. Kalaupun sudah doa, mungkin kita tidak doa dengan sungguh-sungguh. Pak, doaku sudah sungguh-sungguh. Mungkin amalan yang lain kita lupakan. Kan diantaranya doa itu bisa terkabul kan ada wasilah juga ya. Wasilahnya itu apa? Dengan amalan kita juga. Sedekah misalkan. Sedekah itu bisa menjadi wasilah kita untuk berdoa. Kalau kita sedekah saja tidak mau, pelit ya. Nah, kan manusia tadi cenderung pada kikir tadi loh. Nah kita berdoa iya, tapi pelitnya itu ya, kikirnya itu masih terus ya digenggam. Nah bagaimana doa kita dikabulkan oleh Allah? Mungkin pelit ini. Kita melihat kanan kiri kita susah ya cuek-cuek saja. Makanya ini ya Pak Nasri ya. Awali dari diri kita, kalau kita sudah mengajak kemudian doa. Kalau doa kok
belum juga perhatikan. Jangan-jangan kita sekali lagi belum serius di dalam berdoa. Kadang kita berdoa apa adanya itu pokoknya Allah nafiri wali. Misalkan seperti ini. Terus pokoknya moco tidak diketahui apa yang kita baca misalnya. Jadi kita membaca berdoa tapi kita tidak ketahui apa yang kita baca. Atau mari kita koreksi diri kita sendirilah. Nanti silakan koreksi masing-masing. Bacaan sholat itu dari mulai takbiratul ihram sampai salam, kira-kira berapa persen yang kita sudah tahu artinya? Kalau yang sudah 100% alhamdulillah. Nanti kita koreksi sendiri. Mulai misalkan Allahumma barik baini dan seterusnya. Terus kemudian misalkan ruku atau Fatihah. Fatihah itu artinya sudah hafal belum semua atau belum? Kemudian nanti kalau ruku, bacaan ruku artinya apa? Sujud artinya itu baru kita koreksi prosentase, kita tahu artinya loh. Tahu artinya loh. Belum prosentase kemudian kita pahami maknanya. Belum lagi nanti prosentase dari sekian itu bacaan dan gerakan sholat yang kita lakukan, berapa banyak dari waktu ke waktu itu yang kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah itu penting, itu Bapak sekalian. Kita harus perhatikan itu. Jangan sampai sholat ya kita sekedar sholat saja. Apalagi nanti gerakannya tidak tumak ninah. Karena ada sebagian ulama itu kan yang menjadikan tumak ninah itu kan bagian dari rukun sholat. Dan jangan kita sholat ya sebagai nyuk gitu kan, rampung gitu. Tapi tidak diperhatikan. Gerak ya harus dinikmati. Kalau bisa kan sholat itu kan gitu, dinikmati, benar-benar menikmati. Bahkan Rasulullah itu ketika capek, ketika sangat lelah di dalam aktivitasnya, itu yang dinanti adalah suara adzan. Karena sholat itu benar-benar beliau gunakan untuk apa? Relaksasi semuanya lah. Kalau istilahnya ya apa ya? Kayak dicas kembali. Nah, sedangkan kita sholat kadang malah saya naik dewi loh. Justru kalau kesel itu kadang malah gosek leren sih. Lu ngoten enggak? Gini ngoten. Nak kesel itu gosek tak leren sih selonjor. Ngilangin keringat. Rasulullah itu justru ketika sangat capek, itu yang dinanti adalah suara adzan untuk sholat. Kita kalau capek gosek kan ngoten ya. Kalau yang mungkin mohon maaf, kalau yang usia sudah pensiun itu beda. Kalau yang usia masih produktif itu loh, kesel itu gosek. Nah, kalau yang tempat kerja dekat dengan masjid ya seperti Mas Mirza ini sekarang tempat kerja sudah dekat dengan masjid ya. Dekat pol ya. Jadi enak begitu adzan langsung. Itu saja tidak tahu apakah mesti begitu adzan bisa langsung atau tidak. Alhamdulillah, karena beliau termasuk yang direferensikan menjadi imam di Masjid At-Taqwa ya. Loh ini termasuk yang direferensikan imam Masjid At-Taqwa Romani. Nah ini proses nih Pak. Jadi tadi yang di sebenarnya itu kan bukan pertanyaan ya Pak Nasri ya. Saya juga hanya menambahkan saja yang disampaikan Pak Nasri bahwa mari kita awali dari diri kita sendiri. Kemudian kalau diri kita sudah tertata dengan baik, ajak. Kalau misalkan, mohon maaf, seperti beliau, Pak Umar, Pak Pur, ini kan putra-putranya sudah menjadi orang-orang yang apa ya? Ya secara pandangan dunia kan sudah menjadi orang. Apakah kemudian Pak Umar dan Bu Umar atau Pak Pur dan Bu Pur itu sudah lepas? Tidak. Tetap sebagai orang tua, setidaknya minimal 1 tahun sekali diingatkan sudah zakat mal belum. Loh itu penting loh. Zakat mal jolali dihitung. Bondomu kan orang gue zakati ya. Itu kan kayak kita membawa bahan bakar api neraka itu. Zakat mal itu penting. Ya minimal 2,5%. Nah itu kan minimal ya. Mas Mirza ya, jadi minimal itu. Kalau mau lebih banyak boleh, ya 1/3 itu maksimal. Rasulullah kan mengingatkan 1/3 saja kan gitu. Nah 1/3 berarti 30% ini. Itu kan luar biasa. Lo bayangkan Pak Umar itu misalkan anaknya yang kedua
itu 30% penghasilannya di sisihkan untuk di jalan Allah. Udah berapa banyak? 30%-nya beliau itu dengan 100%-nya saya, belum ada apa-apanya. Kan gitu. Nah, artinya ini penting. Jadi orang tua kapanpun masih mengingatkan, gimana Sri? Jadi orang tua masih mengingatkan. Tapi ya ketika mengingatkan itu ya berarti Pak Umar ini memberi contoh dulu. Nah, Pak Umar juga zakat malnya terus setiap tahun diperhitungkan. Karena memang hitungan nisab itu zakat mal kan 1 tahun. Jadi tiap tahun keluar. Nah, selain itu misalnya mau bulanan kan bisa infak, bisa sedekah begitu. Nah, ini harus diingatkan. Kemudian ya tadi setelah kita memperbaiki diri, ajak anak, kemudian doa. Kalau doa kok kurang, mungkin ada amalan-amalan kita yang belum baik sehingga menghambat doa-doa kita. Mungkin itu yang saya tambahkan dari apa yang disampaikan Pak Nasri tadi. Tambah sedikit supaya ini saya tahu. Sekarang ini saat ini itu terjadi perdebatan yang luar biasa, mulai dari anak sampai orang tua hidupnya itu hanya di depan HP siang malam. Ini saya perhatikan betul sampai ini yang perlu saya sampaikan di sini. Yang namanya tadi disebut Mas Eko ada itu pemilihan suara. Dan ini saya lupa ya apa itu wajib apa sunnah. Harus menjawab. Kalau ada dijawab. Itu saya kurang tahu itu wajib apa sunnah. Kalau di rumah itu mungkin tidak ada masalah, tidak ada yang melihat. Ada lupa gitu. Tapi ini tempatnya di masjid. Di masjid itu ada yang membakar ada, tapi di teras di luar semua main HP. Prihatin betul-betul, itu perbentangan yang luar biasa. Ini yang di luar. Ada yang di dalam. Jadi yang sedang ada. Ini yang berdiri di sini sebelahnya persis HP. Itu betul ngeri saya banget. Ya sudah tuh hati sekarang 50 lebih. Ini saya prihatin betul itu. Jadi sudah kerasuan saya nggak hampir semua. Pokoknya saya kalau pergi mesti tanya Pak asal berapa. Saya sering tidak bisa kecuali ya pergi sendiri kalau ada teman ada. Kadang-kadang di jalan ada turun tuh dan Pak Dani itu berbeda juga. Makanya ini saya ingin tahu dari Pak Eko bagaimana kalau ada kok tidak menjawab malah main HP. Itu ini memang terbanyak itu jadi saya tanya yang jadi tidak tahu masjid lain di sini karena banyak yang di luar main HP. Jadi kan juga ada. Terus satu lagi tadi yang disebutkan oleh Eko, sholat itu berusaha tumakninah, namanya berusaha kadang ya bisa kadang-kadang itu muter. Makanya almarhum Pak itu kalau selesai sholat jangan lupa istighfar, minta maaf mungkin tadi waktu sholat pikiran tanya ke macam-macam. Itu saya setiap hari Jumat ada satu orang yang mestinya seperti saya bilang tadi pada saat adanya harus berhenti, lainnya berhenti tapi ada satu ini. Jadi maksud adanya datang langsung sholat. Nah ini bagaimana ya. Terus ada lagi ini hampir setiap hari saya baru bersamaan kadang-kadang saya mendahului sholat tahiyat masjid. Satu rakaat saya berusaha ini sudah 2 rakaat selesai. Jadi bacaannya apa saya tidak mendengar. Jadi saya 2 rakaat, 2 dan 4 rakaat. Misalnya bareng saya itu. Nah ini seperti ini tuh gimana Pak? Misalnya karena yang namanya bacaan Al-Fatihah itu kalian tidak mungkin tidak mungkin. Jadi kalau seperti itu saya terus terang terganggu Mas.
terganggu orang bisnis biaya sendiri itu saya harus bagaimana untuk itu. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Umar terkait dengan adzan. Untuk menjawab adzan itu sunnah, tapi sunnah yang dianjurkan kalau kita mendengar. Ibaratnya kita dipanggil masa orang jawab, kan gitu. Tapi itu hukumnya tidak sampai wajib, tapi sunnah. Sunnah tapi dianjurkan. Ya ibaratnya begini saja lah. Kalau kita manggil misalkan saya manggil Mas Mirza, atau Mas Husen, saya manggil Mas Husen, orang dijawab malah menang baik, kan ya piye. Ini kalau kita mengumpamakan yang mudah saja. Itu jadi sunnah tapi yang dianjurkan. Dianjurkan ya ora gelem itu kembali manusia itu seneng ngeyel tadi loh, Pak. Seneng ngeyel tadi, suka bantah. Termasuk sholat. Sholat kok cepet men. Jawabannya juga gampang tuh. Wis hafal, Pak. Kan biasa. Ngoten Pak jawabannya. Kalau diingatkan sholatmu kok cepet wis hafal. Dan mereka kadang itu membaca Fatihah itu satu nafas, padahal ya berat ya Mas Mirza. Membaca Fatihah itu satu nafas, dari mulai Bismillah itu sampai waladhdallin itu tidak ada jeda. Padahal kalau ketika kita sholat itu Allah itu senang kalau kita pelan-pelan. Syukur dihentikan, misalkan Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kan Allah sebenarnya menjawabnya itu melihat. Saya pamer karo malaikat. Itu hambaku pada memuji aku. Itu Allah itu menjawab pujian kita dan bangga. Lagi dijawab karo Allah kita langsung sambung aja. Kan iman-iman. Makanya tadi Pak, saya mengajak berhitung pada diri kita masing-masing berapa persen kita sudah mampu memahami bacaan sholat tadi. Nah kalau kita mampu memahami, insya Allah kan membaca itu juga tenang. Yang lebih sering kita lupakan itu kadang gerakan rukuk juga. Rukuk itu kan ini di dalam surat Al-Baqarah itu kan menjadi bagian yang sangat penting itu. Dalam surat Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimis shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Itu kan, dan laksanakan sholat, tunaikan zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Sudah ada perintah sholat, tapi kemudian di akhir ayat warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Padahal rukuk itu kan bagian dari sholat. Nah kalau dalam kaidah bahasa Arab, kalau ada satu bagian dari satu kesatuan kok diulang di akhir kalimat, ya, itu menjadi bagian yang penting. Jadi rukuk itu menjadi bagian yang penting yang harus kita perhatikan. Tapi kita kadang mohon maaf, rukuk itu belum sampai sempurna kita sudah berdiri. Tidak tahu bacanya tadi, makanya Pak Umar bilang, aku cek sarokah kalau situ orang rakaat. Mungkin diantaranya itu rukuk itu baru begini dan sudah begini lagi. Sujud ya itu baru nyuk sudah gini lagi. Padahal rukuk itu bagian penting. Kalau persoalan nanti apa sholatnya rak kusuk. Kalau kusuk itu memang kalau kita mengacunya di sini saja ya Pak, di surat Al-Baqarah ini kusuk itu yang seperti apa itu kan disampaikan oleh Allah. Alladzina, saya agak kurang di dalam surat Al-Baqarah, alladzina yazununa annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Jadi orang kusuk itu ketika dia menyadari bahwa dia akan menemui Tuhannya. Jadi kalau kita surat Al-Baqarah ayat 46, sebelumnya didahului dengan ayat 45 dulu, 46 kan disebut loh. Wasta'inu bisabri wassalah wa inna lakabiru ila alal khosyi'in. Kan disebut itu, kecuali orang-orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk itu yang seperti apa ya tadi? Yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Jadi khusyuk itu bukan berarti kalau kita, mohon maaf, kalau kita memaknai khusyuk itu sholat yang kemudian kita tidak ingat apa-apa, itu berat. Tidak bisa Pak.
Muncul tadi Pak Ahmad menghentikan sendiri. Baru saja ada yang di sampingnya, ya aku cek sarokat itu saja sudah terpikir. Jadi tidak, terus apakah itu kemudian dikatakan tidak khusyuk? Tidak juga. Maksudnya tidak juga untuk dikatakan sholatnya tidak khusyuk, tidak juga. Tapi khusyuknya itu ketika kita yang sholat itu menyadari bahwa kita itu akan kembali pada Allah. Jadi nanti ketika sholat terlintas sesuatu, ya itu manusiawi. Sahabat Ali saja masih seperti itu ya. Kan pernah diuji oleh Rasulullah itu, diberi dua pilihan untuk milih salah satu, kemudian disuruh sholat. Begitu selesai sholat ditanya langsung milih ini gitu. Berarti saat sholat sudah mikir itu, Pak. Jadi misalkan ini saya diberi Mas Muklis pilihan, Mas, gue kira-kira sholat kusuk ora iso, wes ngene kowe sholat to, kok kowe milih HP sing iki apa iki? Sholat. Dalam sholat mikir, aku nak milih HP iki, kok iki ngene-ngene. Aku milih sing begitu salam milih di Mas. Aku milih iki Mas. Berarti dalam sholat sudah mikir HP-nya. Nah, ini sekelas sahabat Ali. Maka mari kita maknai khusyuk itu kemudian merujuk pada ayat Al-Qur'an ini. Jadi kalau kita sudah menyadari bahwa diri kita akan kembali kepada Allah dan ketemu kepada Allah, maka setelah sholat itu apa yang kita perhatikan? Kan gitu. Jadi apa yang akan kita lakukan? Perhatikan dari waktu ke waktu tadi. Karena tadi di dalam surat Al-Qiyamah itu kan kita akan dimintai pertanggungjawaban. Surat Al-Qiyamah ayat 36 tadi. Itu kan kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah itu. Jadi tidak dibiarkan sia-sia saja. Maka setelah sholat itu apa? Jadi kalau tadi misal masih terganggu wajar, itu masih manusia. Dan kalau tadi kembali kepada yang adzan tadi, bahkan kalau ada suara adzan kok malah kadang kan ada ini, ya mohon maaf, entah itu sales atau orang sekedar istirahat di masjid, leyeh-leyeh gitu. Begitu ada adzan, tidak ngambil wudu, malah pergi. Kan ada yang seperti itu ya. Ya itu malah termasuk golongan orang-orang munafik itu. Nunut ngiyuk. Jadi lah kalau Nasrani tidak masalah ya. Kalau non Muslim tidak masalah. Berarti masjid itu bermanfaat setidaknya untuk mereka berteduh kan gitu. Tapi kalau yang mohon maaf KTP-nya itu dituliskan Islam, ya bertuliskan Islam, ngiyuk. Begitu adzan dikumandangkan malah pergi. Nah itu malah termasuk orang yang munafik gitu. Jadi seperti itu Pak Umar, sampai segitunya. Kan kadang-kadang ya azan atau dekat masjid ono azan ya meneng wae. Ora bergeming itu bisa jadi termasuk golongan orang-orang munafik, bisa jadi loh ya. Bisa jadi. Gitu. Mungkin itu nih karena waktunya tapi untuk penutup ini saya menyampaikan ini salah satu hadis yang menjadi nasihat Rasulullah untuk sahabatnya, dan insya Allah hadis ini sudah populer, sudah banyak yang hafal itu, yaitu iktanim khamsan qabla khamsin. Ini kan sudah banyak hafal itu. Ya manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Ya. Sababaka qabla haramika, wasihataka qabla saqamika, wa ghinaka qabla fakrika, wa faraghaka qabla suklika, wa hayataka qabla mautika. Insyaallah hadis ini sudah banyak yang mengetahui. Ini sekedar mengingatkan saja. Jadi manfaatkan waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Loh Pak, kalau saya sudah tua, ya nanti kan ada lagi itu. Ya. Manfaatkan waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Manfaatkan masa kayamu sebelum datang masa fakirmu. Masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Nah ini kalau yang sudah tua ya berarti manfaatkanlah masa hidupmu sebelum datang matinya. Jadi Allah itu masih memberikan kita kesempatan terus menerus. Mudah-mudahan sekali lagi kita termasuk pribadi-pribadi atau insan yang memang tidak merugi. Yang tidak merugi apa? Dilanjutkan di ayat yang ketiga itu. Ya, ilal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya, beriman, yakin, kemudian beramal soleh. Jangan sampai hanya iman saja kemudian tidak mau beramal soleh. Ya, iman, yakin saja tidak cukup. Yakin
orang lapar harus makan, tapi ketika tidak mau makan hanya yakin saja ya tetap lapar terus kan gitu. Jadi yakin kemudian amal soleh. Yakin Muhammadiyah itu baik dan mengajak kita untuk ke jalan yang baik. Tapi kalau tidak mau ajak-ajak generasi kita ya nanti tidak ada yang meneruskan kan begitu. Ya mungkin itu saja, bahwa mari sekali lagi kita perhatikan diri kita masing-masing. Mudah-mudahan kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak merugi dari masa ke masa. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Bila fisabil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.